Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang program linier bagian pertama. Pertama-tama yang akan kita bahas tentang pertidaksamaan linier dua variabel. Secara definisi adalah suatu bentuk pertidaksamaan yang memuat dua variabel dan masing-masing variabel itu berpangkat 1. Bentuk umumnya yaitu AX plus BY. Di sini masih kita simbolkan dengan bintang C, di mana simbol bintang ini bisa berupa bentuk-bentuk pertidaksamaan, antara lain bisa kurang dari atau sama dengan, bisa lebih dari, bisa juga lebih dari atau sama dengan. Jadi ada 1, 2, 3, 4 kemungkinan bentuk pertidaksamaan yang bisa menggantikan simbol bintang di sini. Nah, dengan A dan B-nya yang merupakan koefisien dari X, sementara B adalah koefisien dari Y, nilainya tidak boleh sama dengan 0. Tentang daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel, di mana daerah penyelesaian adalah daerah yang memenuhi hasil. Jadi nanti yang diarsir adalah irisan dari daerah-daerah arsiran ya, jika daerah arsirannya lebih dari 1. Namun jika hanya 1, maka daerah penyelesaiannya yaitu daerah yang diarsir tadi. Nah, untuk pertidaksamaan yang bentuknya lebih dari atau kurang dari, nanti menggunakan garis putus-putus ya. Sementara untuk pertidaksamaan yang simbolnya lebih dari atau sama dengan dan kurang dari atau sama dengan, menggunakan garis yang tidak putus-putus. Bedanya kalau yang tidak ada simbol sama dengannya di bawah ini, seperti yang lebih dari dan kurang dari, menggunakan garis putus-putus. Sementara jika ada simbol sama dengannya di bawah ini, nanti menggunakan garis yang tidak putus-putus. Ini contoh jika ada kartesius dengan sumbu X dan sumbu Y, ada titik P, lalu di sini ada titik Q, dan kita hubungkan kedua titik tadi membentuk suatu garis lurus. Nah, caranya bisa kalikan silang ya, kalikan menyilang ya. P nanti dikalikan dengan variabel X, sementara nanti nilai Q-nya dikalikan dengan variabel Y. Nah, bisa kita peroleh tadi kan P dikalikan X, lalu ditambah ya, karena di sini positif Q dikalikan Y, jadi PX plus QY. Di sini masih tanda bintang. Di ruas kanan ada nilai P dikali Q ya. P dari titik yang tadi, Q juga dari titik yang tadi. Nah, simbol bintang ini juga bisa berupa bentuk pertidaksamaan. Seperti tadi, bisa kurang dari atau sama dengan, bisa lebih dari, bisa juga lebih dari atau sama dengan. Nah, jika kita arsir di bagian kiri garis biru ini, karena di bagian kiri disimbolkan dengan kurang dari, dan di sini garis birunya ini adalah garis yang tidak putus-putus, maka kita gunakan simbol kurang dari atau sama dengan ya. Kurang darinya karena arsirannya ada di kiri. Ada simbol sama dengan di bawah ini karena bentuk garis birunya ini bukan atau tidak garis putus-putus. Lalu untuk bentuk kartesius dengan variabel dengan sumbu X dan sumbu Y yang kedua, di sini ada titik P, ada titik Q juga, masih sama, kita hubungkan kedua titik tadi membentuk garis putus-putus. Nah, karena garis putus-putus dan arsirannya ada di kiri garis tersebut, maka PX plus QY kurang dari P dikali Q ya, kurang dari, karena garis birunya ini garis putus-putus. Bedanya dengan yang di sebelah kiri tadi ini kan bukan garis putus-putus, maka ada tanda sama dengan di bawahnya. Kalau yang kanan ini garisnya putus-putus, maka hanya kurang dari. Hanya kurang dari ya, tidak ada simbol sama dengan di bawahnya.
Lanjut tentang model matematika. Jadi sebelum kita menyelesaikan program linier, terlebih dahulu jika ada soal cerita harus kita buat menjadi model matematika dahulu ya. Nah, biasanya ada dua kasus ya. Yang pertama, misal nih menggunakan kata maksimal, paling banyak, tidak lebih dari, bisa juga pakai tersedia atau kapasitas. Nah, coba kita ambil satu contoh katanya aja. Misalnya maksimal ya. Gaji ayah bulan ini maksimal 10 juta. Berarti kan paling banyak 10 juta. Berarti kemungkinan gaji ayah berapa aja? Boleh nggak lebih dari 10 juta? Kan nggak mungkin. Hanya bisa kurang dari atau sama dengan ya. Jika kita menyebutkan gaji ayah maksimal 10 juta, maka kemungkinan gaji ayah hanya kurang dari atau sama dengan 10 juta. Bisa 1 juta, bisa 2 juta, bisa 3 juta, bisa 5 juta, bisa 9 juta, bisa 9,5 juta, bisa 9,7 juta. Tapi nggak mungkin lebih dari hanya maksimal 10 juta, tapi nggak mungkin lebih dari 10 juta ya. Sementara kalau katanya menggunakan minimal, paling sedikit, tidak kurang, nanti dia simbolnya lebih dari atau sama dengan ya. Dan di model matematika ini nanti ada dua bagian. Yang pertama berupa fungsi kendala dan yang kedua berupa fungsi tujuan. Lanjut kita ke contoh yang pertama dari membuat model matematika. Ada soal cerita sebagai berikut. Seorang penjual sepatu mempunyai modal 8 juta. Ia merencanakan membeli dua jenis sepatu, yaitu sepatu pria dan sepatu wanita. Harga beli sepatu pria 20.000 per pasang. Sementara harga beli sepatu wanita 16.000 per pasang. Keuntungan dari penjualan sepatu pria dan sepatu wanita berturut-turut adalah 6.000 dan 5.000. Sementara kapasitas kios sebanyak-banyaknya atau paling banyak hanya bisa menampung 450 pasang sepatu. Buatlah model matematikanya. Nah, kita jawab pada halaman berikut. Nah, jadi kendalanya atau yang diketahui tadi ada bisa dipecah menjadi dua bagian ya. Yang pertama tadi kan disebutkan bahwa penjual sepatunya itu punya modal 8 juta ya. Dengan modal 8 juta ini dia bisa membeli atau kulak sepatu pria seharga 20.000 per pasang, dan dia bisa membeli atau kulak sepatu wanita seharga 16.000 per pasang. Sementara untuk kendala yang kedua, tadi disebutkan bahwa kapasitas kios ya, kemampuan kios menampung sepatu itu paling banyak atau sebanyak-banyaknya hanya 450 pasang sepatu. Kan nggak mungkin lebih dari itu ya, maksimal hanya 450 pasang sepatu atau bisa kurang. Lalu untuk tujuannya itu apa? Penjual tadi ingin menjual sepatu dengan untung atau laba 6.000 untuk sepatu pria dan laba 5.000 untuk sepatu wanita. Nah, kita buat tabel dulu pertama-tama ya. Jadi kalian lihat biasanya di sini subjek barangnya ya. Kalau sini berarti subjek barang yang bukan subjek, objek barang yang dijual ya. Jadi yang dijual di sini adalah tadi sepatu pria dan sepatu wanita. Jadi jenisnya kita bedakan menjadi sepatu pria dan sepatu wanita. Nah, untuk kolom-kolomnya ada kolom misal atau permisalan, kolom harga beli, dan kolom keuntungan. Nah, perhatikan untuk yang kita kotai merah dulu ini ya. Jadi dia adalah menyebutkan tentang harga beli. Ya, di sini disebutkan harga beli sepatu pria 20.000. Maka pada baris sepatu pria harga belinya kita tuliskan 20.000. Lalu harga beli sepatu wanita 16.000. Maka pada baris sepatu wanita kita tuliskan harga belinya berapa? 16.000. Lalu di sini dituliskan modal penjual tadi itu 8 juta aja. Mungkin nggak dia
membeli sepatu atau kulaan sepatu dengan biaya lebih dari 8 juta? Kan nggak mungkin, karena modalnya cuma 8 juta. Jadi dia hanya bisa kulak sepatu itu seharga 8 juta maksimal atau kurang dari itu. Maka kita di sini tuliskan kurang dari atau sama dengan 8 juta karena dia hanya bisa maksimal kulak sepatu seharga 8 juta, atau bisa sih tapi kurang dari 8 juta gitu ya. Untuk kendala yang kedua yang kita kotak pink ini, yaitu kapasitas kios sebanyak-banyaknya adalah 450 pasang sepatu. Jadi kita buat permisalan. Misal nih sepatu pria adalah X, sepatu wanita adalah Y. Nah, kapasitasnya tuh maksimal 450. Bisa nggak menampung lebih dari 450? Kan jelas nggak bisa. Dia hanya bisa menampung 450 sepatu atau kurang dari itu. Maka bisa kita tuliskan kurang dari atau sama dengan 450. Lalu untuk bagian tujuan, seperti yang kita kotak biru ini, di mana keuntungan yang diharapkan adalah 6.000, nih ya, 6.000 untuk sepatu pria dan 5.000 untuk sepatu wanita ya. Di sini kita kosongi ya. Nah, dari tabel ini, nilai-nilai pada tabel ini bisa kita tuliskan model matematikanya ya. Yang pertama berupa fungsi kendala. Dari mana ya? Berarti dari kendala 1 dan kendala 2. Nah, dari yang pertama ya, dari yang kolom permisalan ini ya. Ada X, ada Y, di sini ada kurang dari atau sama dengan 450. Nulisnya gimana? Yaitu X plus Y kurang dari atau sama dengan 450. Nah, untuk kendala yang kedua, yaitu yang kita kotak merah ini, tentang harga beli. Ada 20.000, ada 16.000, ada kurang dari sama dengan 8 juta. Nulisnya gimana? Yaitu 20.000 X. Jangan lupa ya ada X-nya ya, karena kan 20.000 ini untuk setiap sepatu pria, yaitu setiap X-nya tadi. 20.000 X plus 16.000 Y kurang dari atau sama dengan 8 juta. Nah, terus jangan lupa, ini penting, X lebih dari atau sama dengan 0. Kenapa? X tadi kan sepatu pria, kan nggak mungkin sepatu itu negatif ya. Nggak ada kan? Banyak sepatu kok negatif, berarti hutang dong. Jadi kita tulisnya X lebih dari atau sama dengan 0 ya. Untuk sepatu wanitanya juga sama, Y-nya lebih dari atau sama dengan 0. Nah, untuk yang kedua adalah fungsi fungsi tujuan ya dari keuntungan ini tadi yang kita kotak biru ini ya. Fungsi tujuannya berarti fx, y 6.000 apa? 6.000, jangan 6.000 aja tapi 6.000 x. Pasti ada variabelnya ya. Ditambah 5.000 y gitu ya. Jadi ini adalah model matematika dari soal yang pertama. Lanjut ke contoh yang kedua. Seorang peternak ayam setiap harinya membutuhkan 2 jenis makanan ayam. Makanan jenis 1 dalam 1 kg mengandung 9 unit bahan A dan 3 unit bahan B. Sedangkan makanan jenis 2 dalam 1 kg mengandung 3 unit bahan A dan 18 unit bahan B. Peternak butuh sekurang-kurangnya 27 unit bahan A dan 30 unit bahan B. Jumlah makanan jenis 1 dan jenis 2 setiap harinya minimal 5 kg. Harga tiap kilogram makanan jenis 1 adalah 1.000 dan makanan jenis 2 adalah 2.000. Oh, ini harusnya di warna merah juga ya, yang 2.000 ya. Maka buatlah model matematikanya. Nah, jawabnya adalah sebagai berikut. Kita buat kolom masih sama. Jadi objek dalam kasus soal ini adalah tentang makanan ayam. Di sini kan disebutkan peternak ayam membutuhkan 2 jenis makanan ayam. Makanan ayam apa aja? Tadi ya, makanan ayam jenis 1 dan jenis 2. Maka kita tulis makanan ayam jenis 1 dan jenis 2. Nah, yang pertama ada kolom permisalan. Nah, misalkan dulu nih, jenis 1-nya kita misalkan X dan jenis 2-nya kita misalkan Y. Tadi kan disebutkan makanan jenis 1 dan jenis 2 setiap harinya minimal 5 kg. Berarti kan paling sedikit 5 kg. Mungkin nggak kurang dari? Nggak mungkin. Berarti hanya bisa 5 kg atau lebih dari 5 kg. Maka kita tulisnya lebih dari atau sama dengan 5. Nah, untuk kolom yang bahan dari makanan jenis 1
itu kan mengandung 9 unit bahan A ya, dan 3 unit bahan B. Nah, sedangkan yang jenis 2 tadi mengandung 3 unit bahan A dan 8 unit bahan B. Nah, coba yang jenis 1, 9, 3. Nah, ini kita tulis dulu ya. Jadi yang jenis 1, ini kan jenis 1 ini toh 9A dan 3B. Maka jenis 1 pada baris jenis 1 ini ada 9A dan 3B. Nah, kalimat berikutnya, makanan jenis 2, ya, makanan jenis 2 pada baris jenis 2 ini mengandung 3 bahan A dan 8 bahan B. Di sini kita tulis 3 bahan A dan 18 ya, bukan 8 ya. 18 bahan B. Jadi nulisnya gitu ya. Jadi kan jenis 1 ini yang pink ini, yang tulisan pink itu 9A dan 3B. Jenis 1 9A dan 3B. Jenis 2 mana tadi? 3A dan 18B. Jenis 2 ini ya, 3A dan 18B. Nah, di sini dituliskan pula sekurang-kurangnya itu ada 27 unit bahan A. Jadi bahan A itu sekurang-kurangnya 27. Berarti kan hanya boleh lebih dari atau sama dengan 27. Kan nggak mungkin kurang dari 27 ya, karena sekurang-kurangnya aja 27. Lalu bahan B membutuhkan sekurang-kurangnya juga 30 unit. Kan nggak mungkin kurang dari 30, pasti hanya bisa 30 atau lebih dari, maka kita tulis lebih dari atau sama dengan 30. Sementara harga yang dijual, harga tiap kilogramnya untuk jenis 1 adalah 1000, untuk jenis 2 di sini adalah 2000. Nah, model matematikanya yang terdiri dari fungsi kendala dan fungsi tujuan, di mana fungsi kendala yang akan kita tulis dulu. Nah, ini fungsi kendalanya ya, yaitu untuk kolom permisalan bahan A dan bahan B. Kita tulis dari permisalan. Di sini berarti X plus Y lebih dari atau sama dengan 5. X plus Y lebih dari atau sama dengan 5. Untuk yang kolom bahan, berarti 9 apa? 9X, 3 apa? 3Y. Menjadi 9X plus 3Y lebih dari atau sama dengan 27. Untuk kolom bahan B, ada 3 apa? 3X. Ada 18 apa? Ada 18Y. Maka 3X plus 18Y di sini lebih dari atau sama dengan 30 ya, sama ya. Lalu jangan lupa ini syarat yang biasanya ada ya. X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y-nya juga harus lebih dari atau sama dengan 0, karena nggak mungkin makanan ayamnya negatif ya. Pasti minimal 0 atau lebih dari itu. Lalu untuk fungsi tujuannya, bagian harga ini, fungsi tujuannya bisa kita tuliskan 1000 apa? 1000X, 2000 apa? 2000Y. Maka 1000 F dalam kurung X, Y sama dengan 1000X plus 2000Y ya. Untuk fungsi tujuan bentuknya bukan berupa pertidaksamaan ya, bentuknya berupa persamaan. Beda dengan fungsi kendala. Oke, demikian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.